Salam jumpa saudara sekalian lewat Manna GTM Klasis Makassar. Salam sehat penuh damai sejahtera. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu sebagai manna atau makanan rohani kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bagian firman Tuhan Hakim-Hakim pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Amin. Bacaan ini saya berikan judul renungan kompak dalam perjuangan. Perjuangan pertama-tama merupakan istilah militer dalam peperangan. Tetapi kemudian setiap usaha untuk meraih kemajuan, keberhasilan, pelaksanaan tugas, dan setiap usaha lainnya diartikan sebagai perjuangan. Majelis gereja dalam melaksanakan tugas pelayanannya dapat disebut sebagai perjuangan. Jemaat dalam usaha membangun rumah ibadah juga adalah perjuangan. Untuk setiap usaha kepentingan bersama dibutuhkan kekompakan dari semua anggota. Bacaan Alkitab tadi adalah bagian dari nyanyian Deborah dan Barak setelah mengalahkan Sisera, pemimpin tentara orang Kanaan. Kita tahu Deborah adalah seorang hakim perempuan, tetapi Barak itu seorang laki-laki. Keduanya menjadi hakim dan bersama-sama berperang melawan pasukan Kanaan di bawah pimpinan Panglima Sisera itu. Dalam nyanyian ini terungkap bahwa suku Israel ketika melihat Deborah dan Barak bergerak untuk menghadapi serangan tentara orang Kanaan, mereka segera bergabung untuk ikut berperang. Hanya suku Ruben yang tidak ikut dalam perjuangan itu karena banyak pertimbangan. Ada beberapa hal yang menarik untuk direnungkan dalam nyanyian Deborah dan Barak tadi. Pertama, berjuang bersama demi kedaulatan pemerintahan Allah. Deborah dan Barak berperang supaya kedaulatan pemerintahan Allah bagi Israel, bahkan bagi segala bangsa, ditegakkan. Demikian juga para pemimpin jemaat, pendeta, penatua, dan syemasi diutus untuk menegakkan kedaulatan pemerintahan Allah bagi jemaatnya, bahkan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Kedua, cepat tanggap dan segera bertindak. Para pemimpin suku Isakar dan suku Naftali yang melihat Deborah dan Barak sedang bergerak untuk berperang,
Mereka segera mengumpulkan pasukan lalu menggabungkan diri dalam barisan peperangan itu. Demikian juga jika ada gerakan yang sedang terjadi dalam persekutuan jemaat, klasis, sinode dan masyarakat. Jangan kita diam menunggu komando, tetapi hendaklah kita segera menggabungkan diri untuk ikut dalam gerakan bersama jika berkaitan dengan pekerjaan Tuhan atau untuk kebaikan kita bersama. Ketiga, kompak dalam perjuangan bersama. Deborah dan Barak tidak berjuang sendiri-sendiri, tetapi segera menggabungkan seluruh pasukan lalu berperang bersama. Hasilnya ialah seluruh pasukan tentara Kanaan dapat mereka tumpas habis, bahkan panglimanya Sisera pun mati dibunuh. Dalam melakukan tugas tanggung jawab, seluruh anggota majelis harus kompak menjalankan keputusan bersama. Sekalipun pada persidangan atau rapat mungkin tidak setuju dengan keputusan, tetapi kita harus percaya bahwa apa yang menjadi keputusan bersama adalah keputusan dari Tuhan. Janganlah berjuang sendiri-sendiri, karena hal itu justru akan mengacaukan. Demikian pula dengan seluruh warga jemaat, hendaklah penuh kekompakan mendukung program kegiatan yang dicanangkan dan diarahkan oleh para pelayan Tuhan. Keempat, jangan banyak pertimbangan. Suku Ruben dikecam dengan keras dalam nyanyian Deborah dan Barak, karena saat sebangsanya berperang, mereka banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan artinya selalu memikirkan risiko kerugian atau malapetaka ketimbang keberhasilan. Melakukan sesuatu tanpa pertimbangan tentu bisa merugikan, bahkan membahayakan. Tetapi terlalu banyak pertimbangan untuk melakukan sesuatu akan sangat menghambat kegiatan. Sering terjadi bahwa ketika ada rencana kegiatan yang diprogramkan untuk kemajuan bersama, justru ada orang-orang tertentu yang terlalu banyak pertimbangan tentang kerugian yang bisa terjadi, sehingga pikiran seperti itu justru menghambat kemajuan bersama. Pertimbangan yang baik adalah menawarkan solusi sekiranya ada masalah yang akan ditemui. Mari kita selalu kompak berjuang bersama untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan bersama demi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu yang mengajak kami untuk selalu kompak dalam perjuangan bersama. Tanamkan dan berkati firman ini supaya kami pegang teguh dalam menjalani hidup sebagai umat kepunyaan Allah. Tolonglah kami baik selaku pelayan-pelayan Tuhan maupun sebagai warga jemaat, supaya kami selalu saling mendukung dan kompak bersama dalam memperjuangkan kemajuan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat-Mu dan para pelayan-Mu, khususnya anggota majelis yang sedang dalam proses pemilihan ataupun sedang dalam proses pembekalan
juga untuk peneguhan, supaya semua yang ditetapkan Tuhan mampu melaksanakan tugas pelayanan yang Engkau mandatkan. Berkati warga jemaat-Mu dan lindungi dari pandemi virus corona, supaya seluruh warga jemaat-Mu tetap aman di bawah lindungan kuasa Allah. Ampuni kami. Salam jumpa saudara sekalian lewat Manna GTM Klasis Makassar. Salam sehat penuh damai sejahtera. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu sebagai manna atau makanan rohani kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bagian firman Tuhan Hakim-Hakim pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Amin. Bacaan ini saya berikan judul renungan Kompak dalam Perjuangan. Perjuangan pertama-tama merupakan istilah militer dalam peperangan. Tetapi kemudian setiap usaha untuk meraih kemajuan, keberhasilan, pelaksanaan tugas, dan setiap usaha lainnya diartikan sebagai perjuangan. Majelis gereja dalam melaksanakan tugas pelayanannya dapat disebut sebagai perjuangan. Jemaat dalam usaha membangun rumah ibadah juga adalah perjuangan. Untuk setiap usaha kepentingan bersama dibutuhkan kekompakan dari semua anggota. Bacaan Alkitab tadi adalah bagian dari nyanyian Deborah dan Barak setelah mengalahkan Sisera, pemimpin tentara orang Kanaan. Kita tahu Deborah adalah seorang hakim perempuan, tetapi Barak itu seorang laki-laki. Keduanya menjadi hakim dan bersama-sama berperang melawan pasukan Kanaan di bawah pimpinan Panglima Sisera itu. Dalam nyanyian ini terungkap bahwa suku Israel ketika melihat Deborah dan Barak bergerak untuk menghadapi serangan tentara orang Kanaan, mereka segera bergabung untuk ikut berperang. Hanya suku Ruben yang tidak ikut dalam perjuangan itu karena banyak pertimbangan. Ada beberapa hal yang menarik untuk direnungkan dalam nyanyian Deborah dan Barak tadi. Pertama, berjuang bersama demi kedaulatan pemerintahan Allah.
Deborah dan Barak berperang supaya kedaulatan pemerintahan Allah bagi Israel, bahkan bagi segala bangsa, ditegakkan. Demikian jugalah para pemimpin jemaat, pendeta, penatua, dan syemasi diutus untuk menegakkan kedaulatan pemerintahan Allah bagi jemaatnya, bahkan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Kedua, cepat tanggap dan segera bertindak. Para pemimpin suku Isakar dan suku Naftali yang melihat Deborah dan Barak sedang bergerak untuk berperang, mereka segera mengumpulkan pasukan lalu menggabungkan diri dalam barisan peperangan itu. Demikian juga jika ada gerakan yang sedang terjadi dalam persekutuan jemaat, klasis, sinode, dan masyarakat. Jangan kita diam menunggu komando, tetapi hendaklah kita segera menggabungkan diri untuk ikut dalam gerakan bersama jika berkaitan dengan pekerjaan Tuhan atau untuk kebaikan kita bersama. Ketiga, kompak dalam perjuangan bersama. Deborah dan Barak tidak berjuang sendiri-sendiri, tetapi segera menggabungkan seluruh pasukan lalu berperang bersama. Hasilnya ialah seluruh pasukan tentara Kanaan dapat mereka tumpas habis, bahkan panglimanya Sisera pun mati dibunuh. Dalam melakukan tugas tanggung jawab, seluruh anggota majelis harus kompak menjalankan keputusan bersama. Sekalipun pada persidangan atau rapat mungkin tidak setuju dengan keputusan, tetapi kita harus percaya bahwa apa yang menjadi keputusan bersama adalah keputusan dari Tuhan. Janganlah berjuang sendiri-sendiri, karena hal itu justru akan mengacaukan. Demikian pula dengan seluruh warga jemaat, hendaklah penuh kekompakan mendukung program kegiatan yang dicanangkan dan diarahkan oleh para pelayan Tuhan. Keempat, jangan banyak pertimbangan. Suku Ruben dikecam dengan keras dalam nyanyian Deborah dan Barak, karena saat sebangsanya berperang, mereka banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan artinya selalu memikirkan risiko kerugian atau malapetaka ketimbang keberhasilan. Melakukan sesuatu tanpa pertimbangan tentu bisa merugikan, bahkan membahayakan. Tetapi terlalu banyak pertimbangan untuk melakukan sesuatu akan sangat menghambat kegiatan. Sering terjadi bahwa ketika ada rencana kegiatan yang diprogramkan untuk kemajuan bersama, justru ada orang-orang tertentu yang terlalu banyak pertimbangan tentang kerugian yang bisa terjadi, sehingga pikiran seperti itu justru menghambat kemajuan bersama. Pertimbangan yang baik adalah menawarkan solusi sekiranya ada masalah yang akan ditemui. Mari kita selalu kompak berjuang bersama untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan bersama demi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu yang mengajak kami untuk selalu kompak dalam perjuangan bersama.
tanamkan dan berkati firman ini supaya kami pegang teguh dalam menjalani hidup sebagai umat kepunyaan Allah. Tolonglah kami baik selaku pelayan-pelayan Tuhan maupun sebagai warga jemaat, supaya kami selalu saling mendukung dan kompak bersama dalam memperjuangkan kemajuan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat-Mu dan para pelayan-Mu, khususnya anggota majelis yang sedang dalam proses pemilihan ataupun sedang dalam proses pembekalan, juga untuk peneguhan supaya semua yang ditetapkan Tuhan mampu melaksanakan tugas pelayanan yang Engkau mandatkan. Berkati warga jemaat-Mu dan lindungi dari pandemi virus corona, supaya seluruh warga jemaat-Mu tetap aman di bawah lindungan kuasa Allah. Ampuni kami dalam salah dosa kami, sempurnakan syukur dan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.